musim yang ending itu emang sih Messi kan. Iya, wardrobe Messi sih di bagian itu aja. Iya, iya. Karena balik lagi Zee masih muda coy, Iya. gitu loh. Jadinya tuh agak ya ampun kasihan banget didandaninya yang bener-bener kayak menter gitu. Iya. Emaknya aja nggak gitu ya. Bener. Iya lagi, emaknya Dilan gak gitu Makanya coy. Dylan pakai baju Rolling Stone. Iya sih ya, make sense. Make sense kan. Iya. Jadi juga soundtrack kan bagus ya. Ini paling bagus sih, maksudnya kayak dia tuh ya mungkin karena ada nuansa-nuansa perjuangan 98-nya gitu. Sebenarnya ada satu scene yang paling bagus. Apa itu? Apa? Soeharto mengundurkan diri. Aduh. Itu mah. Aduh Kak. Scene- Kembali lagi di Roll and Review bersama saya Yama Karisma. Di Dharma. Laksmi Dewi. Hihi, kita tumben bertiga ya. Iya. Nomor Bertiga. Salah. Jangan politik. Jangan politik. Enggak. Gak apa-apa, lanjut. Tidak ada agenda ya di sini ya. Ya, jadi kali ini kita mau ngapain, Mi? Mau review film Mereview film yang barusan kita tonton tadi Iya, bertiga benar. ya. Iya. Orang-orang aturannya nontonnya berdua kan pacaran ya, Bo ya. Kita nontonnya bertiga nih. Kita bertiga karena kita ngebully Wa. Waduh, jangan. Bukan. Tahu mah. Ini adalah adaptasi film dari PD Baik yang berjudul Dilan ya. Ya, ini bukunya di Ancikas ya, Iya, maksudnya bukunya kisah Ancikas. Dilan gitu, masih Iya. mengisahkan Dilan. Dan ini udah tayang seminggu sih sebenarnya ya. Seminggu kan ya? Iya udah semingguan Atau lah ya. Baru 4 hari ya. Kayaknya lumayan sih udah tayangnya dan antusiasmenya juga sama kayak Dilan yang pertama. Sama yang kedua ya. Cuman di sini ada yang unik, apa itu? Tokohnya? Ancika. Sudah Iya. pasti seperti judulnya dong ya. Mm-mm. Dan juga di sini kalau Dilan yang dulu diperankan oleh Iqbal ya. Sekarang diperankan oleh Arbani Yasis, ya. Dan juga Ancikanya beda. Sepertinya di recast karena ini rumah produksi yang baru ya, kayak gitu ya. Iya, selain itu juga mungkin dari aktor-aktor sebelumnya juga udah bukannya gimana, mungkin ada kesibukan lain gitu. Ini kalau di Marvel mungkin udah beda multiverse. Hypnosis-nya itu tentang kita dikenalkan sama satu karakter baru ya di universe-nya Dilan ya, di Iya. dunianya Dilan yang namanya Ancika. Bener. Gitu. Jadi gimana sih Ancika dan perjalanan cintanya sama Dilan. Sebenarnya segitu aja sebenarnya kalau di sinopsis ya. Iya. Dan di film ini juga diceritakan ada kejutan gimana Dilan itu move on dan dari Milea yang film Iya. sebelumnya. Betul. Dan bertemu seorang Ancika dan ya seperti film-film romanis pada umumnya ya, bagaimana seorang laki-laki yang mengejar cintanya gitu. Betul. Apakah berhasil atau enggak ya tonton aja di sini. Iya. Nah, kita mau review kali ini tentunya yang kita tonton ya. First impression deh. Untuk first impression sendiri, ini kayaknya film ini adalah film Way to Move On In Better Way. in Better Way. Jadi ya maksudnya orang-orang udah udah melihat bagaimana romansanya Dilan sama Melia. Ini disuguhkan adalah bahwa kita emang harus move on gitu dari cinta-cinta monyet itu. Bener. Dalam sih, dalam bener. Iya, benar Iya. ya. Untuk Yama sendiri atau Ami Ami. gimana first impression ya? Sejujurnya ya, first impression movie ini tuh menghangatkan hati ya, super heartwarming ya. Karena balik lagi itu kan selain membahas tentang moving on, dari mana kita melanjutkan hidup, itu juga membahas sebuah pengembangan diri ya dari orang yang seperti Dilan dulunya seperti apa, terus sekarang akhirnya dia menjadi seperti yang sekarang gitu. Jadi lebih fokus ke selain ke mana ke moving on, lebih ke kayak coming of age movie sih sebenarnya. Wih, cakep. Ya. Kalau menurut Yama gimana? Aku lebih suka first impression di sini bagaimana karakter Dilan ini dibangun ya. Karakter developmentnya yang kita tahu di Dilan 1990, 91, terus film Milea gitu. Jadi kayak ya dia udah didewasakan itu loh dari cerita sebelumnya kayak gitu sih. Dan aku ada catatan sih kayak ini kayak surat cinta. Ya emang surat cinta ya karena di novelnya ini kan bener-bener kisah cintanya Dilan banget. Iya, banget. Cuman di sini memang kayak surat cinta manis
dari Dilan untuk Anchika. Manis banget ya. Manis banget sih di sini. Senyumnya Z ya maksudnya ya. Ya betul. Ya benar banget. Okay. Aku juga I'm a fan of Z. Ya. Dan sekarang masuk ke acting gimana deh? Untuk acting di sini kan ada 2 pemeran utama ya, Dilan dan Anchika. Mungkin aku menyoroti untuk Anchika yang diperankan oleh Z. Yang diperankan oleh Z di sini ya beda banget sih dari karakter biasanya dia menurutku ya. Maksudnya dia emang bener mendalami karakternya si Anchika, dan emang kayaknya Anchika ini tipikal cewek-cewek slack banget gitu. Oh iya. Jadi kelihatan banget slacknya di sana. Tapi kayaknya bunga desa bukan bunga kota banget gitu loh. di apa? Direbutin oleh banyak cowok gitu. Oke. Better sih, dan pemeran Dilan juga ini apa ya? Emang bukan ngikutin Dilan sebelumnya, cuman emang kelihatan developmentnya di sini lebih dewasa banget sih. Aku setuju apa banget. Mungkin karena dia udah anak kuliahan ya. Ya memang ya. Dan di sini juga Arbani Yasisnya sukses ya, bawa Dilan versi yang pokoknya udah dewasa banget ya gitu. Ami gimana nih acting? Mau garis bawahi apa? Sebenarnya sih sama ya, satu opini juga, satu suara juga sama Kak Dharma ya. Dari Arbaniasi sama Z ya. Actingnya udah cukup mantep sih. Terutama aku highlight karakternya karena kan Dilan kan cukup kontroversi ya waktu perubahan cast-nya ya, maksudnya ya. Karena kita juga udah melekat sama sosok Iqbal ya. Terus sekarang akhirnya juga jadi Arbaniasis, dan syukurnya Arbaniasis juga bisa membawakannya dengan sangat baik. Iya. Dengan cantik, dengan manis. Dan smooth banget gitu. Smooth banget ya. Kita masih ngerasain Dilan versi Iqbal ada, terus versi yang tapi lebih dewasa gitu. Tapi lebih dewasa aja, lebih ada ya pengembangan diri lah. Iya, lebih cakep sih menurutku sih. Tambahan juga sih untuk cameo-nya di sini banyak juga karakter pendatang baru. Karakter pendatang baru yang dimana artis-artisnya juga orang baru juga, tapi bagus kok dilihat kayak karakter mamangnya Anchika bener, itu bagus banget sih kita lihat. Mang siapa? Mang Anwar ya? Mang Anwar ya. Jadi yang jadi Mang Anwar sukses sih. Aku ngerasain kayak hangatnya seorang akang-akang Bandung gitu loh, yang welcome ya gitu. Super dewasa. Iya, super dewasa. Paling jujur ya, paling ngakak sih yang tau gak sih Kang Yadit? Iya. Itu dia villain tapi gitu. Lucu sih sumpah. Aku suka banget sama karakternya dia yang super pede itu. Yang bestie CS-an sama wali kota katanya teh. Kumaha tuh ya. Itu aja. Ada lagi tambahan untuk karakter di sana? Gak ada sih. Acting semua better lah, dan ya bisa dilihat. Ya, aku kira nih awalnya nonton ini tuh sebenarnya udah underestimate ya. Iya, sama sih. Underestimate apa sih? Kok ya ternyata jangan dilihat dari trailer aja sih, harus nonton. Ketika kita nonton nggak bagus baru kita cerca habis-habisan. Tapi di sini better. Tidak ada yang perlu dicerca ya kawan-kawan. Terus lanjut nih dari plot cerita di sini juga smooth banget ya. Iya, menurutku ya kayak gimana sih kita nontonin orang yang jatuh cinta aja sebenarnya gitu. Cakep. Ya, gimana kita nontonin orang walaupun yang aku ada sedikit kritisi di awal tuh memang agak slow banget ya. Maksudnya ya slow pace emang kok ini, bukan yang fast yang cepet gitu. Cuma menurutku ya mungkin eskalasi konfliknya agak kurang ya gitu. Tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu, tapi nggak ganggu-ganggu banget juga sih. Tetap seneng ya nontonnya gitu. Tetap perasaan. Pokoknya di babak kedua sampai akhir tuh baru kita ngerasain seneng gitu aja gitu. Karena fase kayak pengenalan tokohnya tuh kayak dialognya pun kayak potong-potongan gitu kan, kayak si Anchikanya juga jutek banget ini. Jadi ya kita ngerasa kayak lo Anchikanya interesting juga gitu loh karakternya gitu loh, bukan karakter yang cuma sekedar jutek doang gitu loh. Sebel-sebel bikin gemes lah. Wah, bagaimana ini dasar face-nya Ji. Visual gimana ya visual? Untuk visual di sini udah better ya, penggambarannya tuh udah kekinian banget. Beda mungkin style
tahun 2000 berapa Dilan? 2016 apa ya? Udah lupa. Mungkin stylenya lebih grainy banget, tapi sekarang udah lebih bagus. Ya? Terus juga kayaknya kualitas kameranya juga udah bagus banget yang dipakai. Jadi better lah. Dan mungkin ininya juga apa? Tempat-tempatnya masih bagus, maksudnya sama kayak sebelumnya. Ya begitu. Dan emang Bandung mungkin dijaga banget ya heritage kayak gitu. Benar. Gimana visual ada keresahan sedikit? Sebenarnya bukan keresahan ya. Kalau aku kan tidak akan membandingkan nih sama film sebelumnya, karena kan masing-masing punya elemen yang oke kan gitu loh. Apalagi kan kalau Dilan yang pertama sama yang kedua itu cukup memorable ya kalau dari segi visual. Cuman kalau di yang ketiga ini ada beberapa scene yang dimana jujur agak kurang relevan ya, karena kan di tahun 90-an misalnya nih 98 ada lah itu ya kan. 95 menuju 98 lah. Karena kan aku belum lahir juga ya di tahun segitu ya. Cuman karena aku juga melihat karena aku juga melihat ada foto or something gitu yang benar-benar jadi bukti dokumentasi bahwa ada ini di kota ini nih, ada gimana sih bentukannya gitu, dan udah kebayang gitu loh. Cuman ada beberapa scene kayak di kamar Anchika kayak gitu. Apa entah emang akunya yang kurang riset atau emang desainnya zaman sekarang banget gitu loh. Desainnya tuh masih yang it's still relevant ya untuk zaman sekarang kayak gitu. Tapi yang itu juga scene di cafe itu ya maksudnya. Scene di cafe juga terutama itu mungkin emang dari dulu ya kafe di Bandung ada yang kayak gitu, mungkin bertahan sampai sekarang mungkin aja. Bisa jadi. Cuman kalau di sisi lain ya agak kurang terlihat aja jadulnya gitu loh. Kurang terlihat aja 90-annya gitu. Terus juga dari segi wardrobe juga terutama, apalagi kan usianya Z itu masih muda banget loh. Iya, masih muda. Di akhir-akhir tuh kalau nggak salah aku agak kasihan ngeliat dia kayak pakai baju dari umurnya gitu loh. Jadinya tuh aku ngeliat kayak ya ampun gitu, masa harus kayak gini sih stylenya. Mereka kan udah nikah juga bisa dong tampil yang seadanya banget gitu loh, nggak harus yang dilihat. Oh iya bener sih, dipaksakan banget. Ada art production sama wardrobe ya, masuk sih gitu sih ya. Tapi nggak setuju sih. Tapi sih nggak ngeganggu banget. Tapi ngeganggu sih ending itu emang sih. Sih kan. Iya, wardrobe sih di bagian itu aja. Karena balik lagi Z masih muda coy gitu loh. Jadinya tuh agak ya ampun kasihan banget didandaninya yang bener-bener kayak menter gitu. Kasihan Z-nya sih yang aku lihatnya gitu. Kan itu tahun 2000-an juga kan, bukan style bener-bener Belanda gitu maksudnya. Iya benar. Kayak kita ngelihat style-style itu tuh yang mungkin di tahun 70 kali ya atau 60 gitu. Jadi dia itu tuh kalau misalnya 90-an kayaknya nggak gitu-gitu banget deh style gitu loh. Karena kan melihat style bunda-bunda kita di zaman 90-an kan nggak seperti itu gitu. 80, 70 kali itu ya. 70 itu mah. Iya sih, setuju. Mungkin development emang wardrobe-nya sih di akhir itu sangat disayangkan sekali. Bahkan dari make up-nya pun kan Z-nya terlihat jauh lebih tua tapi aneh gitu. Tapi yang maksudnya yang kayak emang bukan usianya. Oke, kita tahu dia udah nikah sama Dilan gitu loh. Terus ya udah, kita kan bisa melihat dia udah nikah sama Dilan, nggak perlu ditua-tuain juga gitu loh. Mileanya masih oke, karena mungkin Caitlin Halderman juga kan udah sesuai usianya. Udah sesuai usianya aja. Bukan bule. Ya kan itu style nona Belanda, terus dia bule juga kan, jadi jadi match gitu. Cuman kayaknya 90-an nggak gitu, kayak tahun 60 bener stylenya bener. Itu agak disayangkan aja di bagian itu. Disayangkan bagian setuju. Emaknya aja nggak gitu ya. bener. Iya lagi, emaknya Dilan nggak gitu. Emaknya Dilan pakai baju Rolling Stone. Iya sih ya, make sense kan. Jadi kalau dilihat dari outfit wardrobe-nya ibunya Dilan kayak gitu, itu masih lebih relevan ya untuk 2000-an, untuk 90-an gitu. Ibunya Anchika pun masih pakai dress yang normal kan. Masih kayak ibu-ibu pada umumnya gitu loh. Ya jangan Anchikanya juga dijadiin ibu-ibu gitu loh. Iya sih. Ya, terus emang film-film Indonesia memang ada beberapa minus tuh emang di bagian itu pasti ya. Wardrobe sih agak sulit. Wardrobe sih. Ya. Kadang-kadang wig juga ada yang minus-minus kan di Indonesia. Ya. Terus sekarang mana nih? Lanjut apa lagi? Musik. Untuk musik aku kasih appreciate ya waktu official soundtracknya di sini bagus-bagus ya. Iya, bagus. Kalau sesuai dengan film Dilan yang sebelum-sebelumnya juga soundtrack kan bagus ya. Ini paling bagus sih, maksudnya kayak dia tuh
ya mungkin karena ada nuansa-nuansa perjuangan 98 ya gitu. Dan kayak lebih indie, kalau yang dulu itu kan lebih pop kalau nggak salah. Official soundtrack. Ini lebih ke kayak emang ini lagu-lagu PD baik banget. Ada nyelenehnya kan. Lebih artsy juga. Iya, lebih artsy. Lebih nyeleneh ala Dylan. Kalau film Dylan tanpa lagu nyeleneh itu kurang kan. Karena Dylan kan diambil dari Bob Dylan kan. Iya. Bob Dylan. Iya, makanya namanya Dylan kan. Padahal mah itu ceritanya PD baik kan. Aku nggak tahu loh. Mohon maaf ya Kang Pidi kalau sampai rahasia umum aja kan. Siapa sih Dylan aslinya? Padahal mah dia sendiri. Ya tapi kalau memang betul ya mantep banget ya Kang Pidi ya gitu. Oke, dari aku sendiri ya terakhir ini layak rewatch ya, kayak menenangkan gitu, terus cerita manis. Bener, dan nggak cringe ya, karena ini ya developmentnya ya Dylan tuh emang dialognya nggak bikin cringe ya, walaupun kita udah nggak. Kalau kita omongin cringe ya. Kalau omongin sekarang sih emang cringe banget, tapi ya mungkin pada waktu itu ya kelihatannya manis gitu. Tapi emang manis sih, mungkin karena Arban Yaziznya manis kali ya. Iya sih, iya benar-benar. Nggak yang dialognya Iqbal itu udah nggak relate kalau dimainin sama Arbani sih. Iya. Dylan yang sekarang ya gitu. Iya, karena kan Dylan udah dewasa. Iya. Kan kata-kata rindu udah nggak ada, udah nggak cringe itu. Sekarang lebih manis ya, aku ngerasa lebih manis yang lebih sekarang manis, sih. Lebih manis aja, lebih kayak. Oke, gitu sih dari aku. Gitu. Gimana deh? Dari aku semua udah better ya, maksudnya dari coklat. Ya layak ditonton lah untuk sekarang. Boleh sih, pros and con-nya. Yang paling aku suka sebenarnya ada satu scene yang paling aku suka. Apa? Soeharto mengundurkan diri. Aduh. Itu mah. Aduh Kak. Scene terfavorit. Aduh Kak. Itu mah scene favorit semua mahasiswa Indonesia. Iya, udah ya. Untuk Yami gimana? Khawatir loh. Untuk Yami gimana? Oke, kalau dari aku ya, aku pasti akan rewatch lagi. Itu udah pasti. Karena jujur ya, aku tuh paling suka film yang manis ya. Karena at least kita pulang kerja, kita capek, kita butuh hiburan. Film itu benar-benar menghibur banget ya. Maksudnya kayak, iya enak banget ditonton. Gua tonton lagi. Yang sampai kayak gitu loh. Jadi adem lah film ini, adem. Iya, adem banget adem dengan dan manis dialog. Lah, dialognya nggak cringe, yang bener-bener wah oke sih kalau kata aku sih, yang nggak lebih-lebihin banget kayak gitu. Kadang-kadang kan ada untuk film-film yang anak-anak sekolahan itu, tapi kan kadang-kadang kan kayak kita ngerasa lah kok gini banget dibuatnya kayak gitu. Terus akhirnya tuh aku nontonnya kayak gila sih. Ini manis banget sih. Manis banget bener. Seperti krombolininya Kroko di belakang ini guys, silakan beli di sini. Ya udah, terus ada lagi? Oke, untuk rate mungkin kita kasih berapa? Kita sebutin satu-satu baru kita cut. Oke. Rate-nya 1, 2, 3, 8. Aku belum. Aduh, yaudah kau. Kak. 1, ulang. 1, 2, 3, 8. Aku 8. 7 ya, 7. Oke, better lah. Kata di Dharma 3 katanya. Enggak, ulang. Rate-nya katanya 11/100.